Gak jelas tuh suaranya. Genggamlah tanganku dan jangan. Mana aja San? Pertanyaan bahasa basi nggak suka gue tuh kayak gitu. Apa tuh? Orang Tahu Indonesia nggak? banget tuh. Singkatan bahasa basi. Itu Bahasa singkatan. basi nih. Oh, bahasa basi. Tahu lo ya? Tahu. Kalau sedikit. Cipok sana cipok sini. Cipok sini. Emang gitu ya? Ya kan sana sini maksudnya. Cipok sana cipok sini. Nggak tahu. Asal bikin aja. Yang penting ada jawaban. Tuh. Lu sibuk jadi doktoral ya? Udah beres. Kok udah Jadi dokter aja lu? sibuk. Road to dokter. Itu dokter. Gua jualan buku sekarang. Jualan buku lagi. Dulu kan lu jualan bangku, sekarang lu jualan buku. Bagus lah masih ada yang dijual. Daripada jual suara. Lah itu, jual bangku kan jual suara. Masa? Iya. Lu mau dikabit apa? Jual kursi, itu bukan bangku. Ya gua maunya bangku. Emang ada kursinya? Nah. Kenapa lu masih di marginal aja? Gak ada tempat lain Ada. untuk gue bersinggah. Karena kenyamanan nggak bisa digantikan. Karena kenyamanan tak bisa digantikan. Boleh. Portable. Lu kan kadang nggak ngopi di sini juga, cuman lu nggak nyaman di sana makanya nggak kuat lama. Oh, betul sih. Bisa. Banyak loh San, penggemar lo yang nanyain kok udah jarang update sama. Kayaknya cuman Ubed dah. Enggak, banyak teman-temanku nanyain lu, katanya kenapa udah gak podcast sama Ican, ngobrol, lo pecah kongsi lah, Iya, selek tuh. selek lo ya, berantem lo ya. Gue bilang iya, gara-gara apa? Gara-gara project, kata gue kan dia gak bagi-bagi. Salah lu ngomong gitu. Kerja hasilnya nggak jelas. Bagi hasilnya gak jelas ya, lo terlalu gede ya, dan gue pengennya Iya. kecil. Masa gua 90 lu 10? Iya. Berarti gue posisinya orang gak enakan, lo orang gak tahu diri jadi. Gua nggak enakan. Lah, terus Makanya kita berantem. gue yang gak tahu diri gitu. Lu bukan nggak tahu diri. Apa? Gak enakan ketemu gak enakan. Iya. Lu tuh nggak tahu ini. Apa? Nggak tahu cara memposisikan harusnya lu berapa. Oh. Tapi nggak tahu diri tuh ya. Nggak tahu lah. Karena bosen dan Lo kenapa tadi pertanyaannya jadi tukang kulit malu apa enggak? ya iyalah. Jadi tukang kuli mah harus malu. Kok malu maksudnya gimana? Ya kalau nggak malu ngacing, nyemen. Saya nggak paham lu. Malu mah jadi kuli itu. Baru malu. Anjing ini apa stuck dulu anjing pikiran gue bego. Anjing IQ-nya Isan tinggi juga ya. Jadi tukang kulit malu enggak? Kata gue enggak. Ya malu lah. Iyalah malu jadi kuli mah. Kuli bangunan. Ya. Tok. Iya. Kuproy lah. Kuli proyek harus malu. Iya ya Pak ya. Iya. Tok. Tok itu malu. Iya. Apalagi pertanyaan receh lo ini yang bikin gua tercengang gitu. Gak kepikiran. Dari tadi gue kira ya gue jawabnya serius, malu dalam tanda petik kemaluan. Apa? Kemaluan. Bukan ini. Sadness. Malu itu apa sih? Shy. Shyness. Rasa malu. Tanya kalau bukan kuli nggak usah malu. Kuli aja yang mau boleh malu. Kita ntar di atas ada tebak umur kan? Jangan kejauhan. Masa? Umur lo tuh berapa sekarang? Jangan ngomongin umur, kan gitu lah. Iya. Tanggapannya biasa. Jadi lo lagi jual buku. Sedang promo, jadi gua tuh jualan buku
hari pertama Doktrin cinta peradaban. doktrin cinta dalam mysticism Ibnu Sina. Biasa jadi pre-order, jadi pada pesan dulu. Biasanya kan kalau pre-order itu orang bayar dulu ya, kemudian nanti bukunya dikirim. Kalau gue enggak, gue catat dulu. Bayar dulu, nanti bukunya nggak dikirim-kirim. Bukan begitu, kejam banget gua. Jadi mereka pesan, gue catat, kirim transfer kemana nanti aja. Kalau bukunya nggak ready, enggak buat. Itu bukan PO ya, ini semi PO. Ready stock hitungannya. Cuma Kita gue ingin. pre-order karena belum ready. Oh, Cuman sistem pembayarannya aja yang membedakan. Ada yang langsung bayar, ada yang nunggu ready stock baru bayar. nah gue yang kedua itu Nah, lo mencampurkan itu mixing. Hari pertama yang order itu 37 orang, 37 buku. Karena ada satu orang pesen 2, 3, 5, ada yang 1. Ada yang pesen 0, gak ada. Hari kedua itu sekitar 11 orang. Ada yang mesen covernya doang nggak? Walah. Covernya gimana? Jadi Kan yang lo update tuh cover tuh. Bang, gua mesen covernya doang tapi bukunya biar gue yang nulis. tolol. Ya kan gak ada yang tahu dan Iya. orang kan mesen bebas. Namanya juga umur kan, siapa yang tahu. Ada, tinggal lihat KTP. Banyak sebenarnya naskah gua tuh yang diterbitin Pins. Beberapa masih ini ya, masih Fins masih itu apa? penerbit Tata Institut. Fata Institute, Ya. disingkat jadi Fins. Pins. Itu apaan? Dia bergerak di bidang penerbitan doang. Enggak, pelatihan, penelitian, pendidikan, sama penerbitan. Kayak lembaga gitu ya. Ya, perkumpulan. Badan hukumnya perkumpulan. Perkumpulan. Cuma penerbitan itu baru 6 bulan terakhir ini. Lumayan. Jadi kalau ada Sebelumnya yang ngapain tuh? mau nerbitin buku ke Pins aja. Kalau nerbitin Matahari bisa? Kan quotes gua hanya nerbitin buku, tidak Matahari itu. Siapa tahu bisa. Misalkan nih Matahari membuka di Ciputat, urus sama Fins, kan bisa nerbitin Ya Matahari. enggak lah, kan itu ada sepatu kan di situ. Gue kan nggak ada jualan sepatu. Ya enggak. Kan lu cuma disuruh buka doang, Oh. yang isinya orang lain. Enggak, ntar gue satpam apa. Apa San mau nanya apa gue? Itu tadi gua udah nanya, Apa? Fins. Ah, Terus lu kemana aja? Udah lama nggak nongkrong. gue nongkrong tiap hari di sini. Nggak sama gua tapi. Ya kan lo yang dari sini. Nah gua mah tiap hari Lo jalan-jalan, gue bukan orang tipe nggak orang kesini. bukan tipikal orang yang kayak lo yang suka jalan-jalan sama cewek lo. Gue nggak bisa. Enggak, gua jalan-jalan nggak sama cewek gua. Sama teman-teman tapi ada ceweknya. Nggak ada. Enggak. Berarti berdua aja. Sama teman-teman cowok Lo doang. kalau jalan sama cewek ke mana gitu, lo gak dicurigai? Itu berdua. Terus nginep 3 hari gitu. Siapa yang nyurigain? Ya udah persepsi umum itu kira-kira. Ah, gua nggak mikirin orang mau ngomong apa. Terus kalau lo ke Bandung tuh berdua, itu gimana sistemnya? Dari mulai awal perjalanan, kemudian akomodasi, transportasi, apa aja agendanya itu? Agendanya Lo kemarin ke Punclut kan, Punclut apa di namanya? Bandung, Punclut, yang di atas itu, Ranca Upas. lo kemana itu? Ranca Upas kan Oh, udah saya jawab dan Punclut kok bukan, telinganya kayaknya nggak dipakai. Raja Upas. Coba dah Dari sini lo naik kereta, pasang dulu. naik kereta dulu, Kagak, gua ke Ranca Upas naik mobil berdua. sama temen gua Dani. Lah cewek lo di mana? Cewek gua ya kerja. Lah kemarin yang cewek lo ke Bandung. Cewek gua ke Bandung. Oh lo kalau sama cewek lo kemana? Bukan ke Bandung ya? Enggak, Kemana? ke Bandung. Gua jalan-jalan kemarin sama temen gua, teman-teman kantor. Cewek. Cowok. Dipaksa cewek mulu. Terus sebenarnya kurang. Seret sama cewek lo. Gimana? Enggak, gua nggak terlalu suka jalan-jalan sama temen-temen yang ada ceweknya. Karena ya nggak bebas.
Oh, lu pengen bebas sama cowok. Cowok kan punya gaya sendiri kan dalam bermain. Aduh, Nah aduh. kalau sama cewek kan Syukur. takutnya nih kayak misalkan kita bertiga sama cewek satu, kalau salah satu ada yang ngincer kan jadi nggak enak, jadi nggak lepas, ada yang jaim-jaiman. Makanya kurang Rokok naik, Cak. Rokok naik, terus turun lagi. Gak apa-apa lah ya. apa Gaji naik kan? belum tahu. Udah 2 digit, keren loh. Udah di ini. Di Tokped ya, udah 2 digit. Tahunnya apa Bukan, gaji lo udah 2 digit kan? tiba-tiba jadi 6 26 koma. Berapa? 5 koma. Itu kan 2 digit. 1 koma. 1 koma. Berarti lu sekarang lagi libur nih? Baru libur kemarin. Beres puas. Tapi ngajar masih di Unpam, masih apa? Masih. Enggak, gue nggak nanya profesi lu ya, gue cuma nanya kuliah lu. Oh, kuliah gue libur dulu. Nah baru sekarang gue nanya di Unpam kapan libur, Belum, 2 minggu lagi libur. baru habis itu lu free. Habis itu 2 minggu masuk lagi S3. S3 berapa sih, berapa bulan sih 2 liburnya? 2 bulan libur. Januari Februari libur. Maret tanggal 1 masuk. Tahun ajaran baru bulan Iya, apa tanggal sih? 1 Maret. Tahun ajaran baru bukan semester baru. Iya, tahun ajaran baru tanggal 1 Maret. Oh iya ya, Iya. Oh enggak, September. September tanggal 1. Berarti Maret itu lu baru Semester semester 2. 2. Pinjam duit, bayaran. udah bayaran gitu. Kayaknya gue dari awal Maret, awal Februari dah kayaknya nggak bakal ketemu lu dulu. Kenapa emang? Kan kalau Kan kayaknya bayaran tuh di Februari tanggal 15 terakhir. terakhir. Ya iya. Kalau mau ya ketemu 20 Februari lah. 20 Februari. Denda sejuta lumayan tuh. Ya udah. Tetap gua kalau kasih kan udah lewat kan. Utang yang kemana aja belum gue bayar. Gak usah ngomongin utang. Makanya gue gak wajib zakat karena masih punya utang. Orang Indonesia banyak yang gak wajib zakat. Iya. Karena masih banyak cicilan. Utang kan. Dulu gue pernah debat sama emak gue perihal zakat. Zakat. Kan dulu gue ngebangun rumah ya. Nah, ngebangun rumah gue kan dicicil. Gue punya duit sekian juta kasih jadi fondasi ya. Jadi kasih lagi jadi apa bangunannya. Terus saya pikir hampir 2 tahun kali pembangunan tuh. Nah, tiap ketemu tahun, emak gue kan selalu ngejumlah, kalkulasi. Ini rumah ada termin pertama sekian, termin kedua sekian, sampai jumlah media. Nah, biasanya kan mereka habis lebaran Ngancurin rumah. bukan. Habis lebaran apa sebelum lebaran? Kan zakat fitrah plus zakat mal gitu kan. Nah, emak gua tuh kekeh zakat mal tuh harus dibayar karena akumulasi dari uang yang didapatkan yang dipakai ke rumah. Kata gua tuh enggak begitu konsepnya. Kata gua tuh wah ribut. Kata emak gue bayar zakat, kata gue enggak kalau mau ngasih mah ngasih aja, tapi itu bukan zakat kata gue, karena itu bukan nisab. Awal ya ketemu tahun tapi nggak nisab. Nah, yang dimaksud dengan nisab itu kan akumulasi yang utuh kan gitu, bukan akumulasi yang dipakai apa kebutuhan sehari-hari ya, pikiran orang tua gitu ya. Gue sampai ngehadirin kiai gue. Lu bawa tuh kayak Gak ketemu, gue sama mama gue ketemu. Wah, mama gue pengen zakat, gue enggak, bukan kata mau gue zakat, kata gue enggak. Tapi keduanya prinsipnya sama, kalau mau ngasih duit ya kasih aja. Gitu. Udah, kiai datang ke rumah. Ternyata benar gue. Mama gue, nah jangan kalah kan kita kalau orang tua. Kasih gak apa-apa. Kalau dia nggak mau zakat, mama banjakan zakat.
susah memang ya, harus berdebat dengan orang Semua tua. orang tua. Dan memang jangan debat sebenarnya. Ya udahlah. Ntar dikasih ini, kasih petua. Jago debat sekarang, coba pas waktu 2 tahun, awal-awal atau 1 tahun masih belajar ngomong kan, bisa ngedebat gua kan gitu. Kan gua yang ngajarin ngomong. Siapa suruh diajarin? Jadi kalau lo punya anak ntar nggak mau lo ajarin ngomong ya, takut gue debat itu. Ya nggak apa-apa. Malah gue berharap dari kecil lo debatin gue. Iya. Paling nggak dikasih makan. Agak sih. Bahkan menurut gue bagusan punya anak yang berani menyampaikan pendapat daripada enggak. Ya. Kenapa tuh? Kalau gue lihat ya, kenapa Eropa itu lebih maju? Karena lu punya kebebasan untuk menyampaikan pendapat ke siapapun. Human right-nya di situ ya. Iya. Speech. Kalau Speech kita kan opinion. orang tua masih agak malu-malu. Ya, takdim. Takdim. Meskipun ya kita menyampaikannya dengan sopan santun gitu, nggak kayak debat sama teman yang ujung-ujungnya adu-adu anjing lu batu. Jalan-jalan ke kota Padang. Nah, kenapa jadi pantun? Itu adu pantun. Oh gitu. Bukan adu Sopan. Apa tadi sopan apa sih? Sopan santun. Iya. Kirain pantun dan sopan. sopan santun. Oh, Eropa yang maju tuh begitu. Ya Eropa kan kayak setelah 18 tahun 17 itu ya lu punya kebebasan hidup lu sendiri, lu harus keluar dari rumah. Bahkan agama juga begitu ya. Yang di agama juga begitu kan. Iya, lu mau tinggal di mana juga udah. Cuman kalau yang gue sorotin bukan gaya hidupnya ya, cuman cara mereka untuk menyampaikan apa yang mereka pikirkan, ya pendapat lah. Karena itu gue kayaknya ngelihatnya ya itu nanti berpengaruh pada pola pikir lu ke depan. Kayak lu kan lu masih berani menyampaikan debat masalah-masalah itulah. Kalau lo enggak ya? Kalau gue ya udah samina watona aja lah, Nah, karena gue surga enggak gitu. bukan masalah surga atau enggak ya. Nah, Kan ketika lu ngedebat malu juga bukan berarti malu nggak meridoinya kan. cuma tabiatannya kebiasaan. Iya, karena gue dari kecil emang nggak biasa berdebat dengan orang tua. Yang kan orang ibu sama kakak-kakak gue aja, kagak debat. Kalau gue nggak suka ya udah pergi gitu, nggak apa ya. Gue nggak menyampaikan apa yang gue pikirkan, tapi ya udah. Di WA kan? Enggak juga kan, enggak di WA juga. Kagak. Ditulis. Kagak ya udah, kalau emang gue misalkan gue bilang lu ini, terus kan pasti bilang gue ini. Nah gue nggak bakal lanjutin gitu. Ya udah, kalau emang di mata lu salah ya udah. Pernah dimarahin malu gara-gara lo ngelawan itu? Ya bukan ngelawan sih, ngejawab. Iya. Pernah? Kenapa? Pernah gak dimarahin sama emak lu ketika lo ngejawab sesuatu yang dia omongin itu? Nggak ini sih. Sebenarnya nggak marah. Ya lo ini gitu, kira-kira kalau bahasa kita gitu. Nggak pernah. Cuman kayak apa ya? Lu debat dan lu tahu ujung-ujungnya juga nggak bakal merubah apa-apa, ya ngapain buang-buang energi. Karena kan kolot kan. Ya. Kalau kata dia udah benar ya udah benar. Kita Dan aja. emang kuncinya ya lu harus misalkan ngomongin masalah cicilan rumah lah misalkan. Rumah itu bagus nggak sih dicicil, terus riba nggak sih? Atau minjam duit ke bank buat beli rumah itu gimana sih? Kakak gue udah ngejelasin nggak apa-apa, abang ipar gue udah bilang nggak apa-apa. Gue nggak, kalau gue menyampaikannya pas ke kakak gue kan, karena gue bukan tipe yang dekat sama orang tua buat ngomong kayak gitu, kayak nggak punya Ketika daya lo aja. ngomong ke malu, Enggak,
gua ada di sana posisinya, jadi malah perdebatan antara emak gua sama kakak gua. Bukan sama lu ya. Nah, Kalau menyampaikan itu. nah habis itu nggak lama ada nonton lah emak gua tuh di TV gitu ya kan, di TV ada acara-acara pengajian Mama Dede kalau nggak salah, ada pertanyaan yang serupa dari jamaahnya, enggak dari jamaahnya, yang serupa sama pertanyaan diwakili, ya merasa diwakili. Padahal kan dia nggak kenal sama mama gua, nanya masalah nyicil rumah kayak gimana, kata Mama Dede ya nggak apa-apa karena itu kebutuhan dan asal akadnya jelas. Dari sana emak gua baru bilang nggak apa-apa minjem aja. Jadi harus ada yang di mata orang tua kita yang emang lebih berilmu dari beliau, baru dia mau dengerin. Kalau masih anaknya tervalidasi. Ya makanya ketika lu menghadirkan kayak lu juga ya lebih kuat kan sebenarnya karena tervalidasi sama. Itu riba itu sebenarnya yang nggak boleh itu ribanya. Sorry, kan gini, jual beli boleh, halal, riba halal. Nah, riba itu kan aktivitas. Diribakan atau meribakan yang nggak boleh, atau dua-duanya nggak boleh. Misalkan gue subjek pelaku riba, lo objek yang diribakan. Gue pinjemin duit atau ngejual sesuatu, gue punya barang, ya, gue pengennya cash, terus lo di sini di KPR-in kira-kira lubang, kemudian nanti berlipat ganda. Nah yang nggak boleh gini ya, itu si pelakunya atau objeknya. Pelakunya yang KPR-in ya berarti ya. Iya maksudnya gitu. Apakah dua-duanya dosa? Yang dosa itu yang melakukan itu. Kan kalau rakyat mah misalkan begini, karena kebutuhan kan begitu. Gimana lagi? Nah, cara berpikir. Nah ini yang belum clear sebenarnya, belum clear itu sebenarnya yang dosa mereka pelaku riba. Banknya, rentenirnya, peminjam apa yang inilah yang punya kapital. Ya. Sedangkan mereka yang pinjam duit, mereka yang KPR, itu mereka yang kredit motor, itu semua nggak dosa gitu. Menurutku ya gitu kan, karena mereka dipaksa oleh sistem, meskipun dengan kesadaran atau tidak dengan kesadaran. Orang ada aja yang nggak tahu bahwa itu sesuatu hal yang nggak dibolehin, karena ya udah gue bayar segitu gitu. Kayak gini aja kan, ini pulpen 1.000 cash, kalau lo nyicil gitu kira-kira jadi segini, jadi 3.000 kan gitu. Itu sistem pilihan pada ini. Lo gak bisa cash, berat 3 kali bayar aja berarti. Iya. Atau 12 kali bayar. Cuman kan akadnya jelas. Betul, kan semuanya juga akan jelas. Apa yang gak jelas akad? Kalau ada kok KPR konvensional itu yang dia flat selama 3 tahun, setelah itu ngikutin bunga. Nah, yang ibu gua permasalahkan itu di bunganya. Akadnya jadi nggak jelas kan? Kan itu bunga ada. Maka kan lo untuk bayaran pertama itu kan bayar di bunga dulu, bukan harga pokok kan. Untuk bunganya aja kita lama kan bayar berapa kali termin, berapa kali bulan. Permasalahan itu yang dosa, kan ini masalah dosa. Nah, yang dosa siapa? Ya nggak tahu. Tuhan yang tahu itu siapa yang dosa. Betul. Apakah memang tidak ada periba tanpa ada yang diribakan, dua-duanya dosa gitu, kan gitu? Ataukah memang yang diribakan nggak dosa, karena dia korban? Masa udah korban dosa lagi kan? Bener gak sih? Iya. Cara berpikirnya? Pelaku harusnya pelaku, karena dia yang diuntungkan. Ya, kayak misalkan kita minjem ke bank ya, dosa bank. Yang minjem agak enggak, udah tahu dia rugi, masa dosa? Tapi nanti dibalikin udah tahu riba, kok diikutin? Nah kan tadi keadaan terpaksa, kebutuhan gitu loh. Nah gitu. Nah ini cara berpikir logik dan Ramdhani kan di hari yang tadi pikirin sama lu ke mak lu. Ya kan sekalipun gue mikirin itu, gue nggak bisa nyampein. Tapi memang maksud gue ini harus dipikirin dulu tuh. Harus dibahsul maka ini harus ada forum pembahasan. Jangan-jangan maksud gue tuh yang dosa mah tetap mereka rentenir, semua pelaku yang minjemin, bukan yang dibayar. Makanya kan bai'ah itu Allah halal bai'ah wa haram riba.
itu memang masih sangat penting. Kan gini, Karena ya setahu gue yang lebih tegas itu, yang gue tahu ya masalah riba itu, lu nggak boleh ngejual barang terlalu mahal dari modal lu, seingat gue ya. ya prinsip ekonomi kan nggak begitu. Prinsip ekonominya ya yang penting mah kesepakatan. Cuman lupa itu harga berapa. Nah, kalau karya seni gimana? Kalau karya seni bahannya murah, tapi karya seni jadi karya seni nggak tahu. ya benar nggak? Maksud gua kan itu masalah nilai tambah. Tapi nggak tahu lah. Kayaknya harus lu bedahi dalam perspektif Ibnu Sina. Bukan ya, dia bukan ahli fikih ya. Nggak ngomongin fikih. Ahli Fikih itu siapa? ahli fikih Ibnu Rus, dia ngomongin fikih, dia bikin apa? Kitab fikih dia ada. Ibnu Rus, filosof yang fakih ya. Nah, itu tuh harus di kayaknya masih dikit ya membahas tentang riba. Banyak sebenarnya, cuma di situ waktu itu riba tuh udah Belum pokoknya sedetail itu, kayaknya beberapa orang yang membahas riba ya masalah itu doang, bunga terus investasi kemudian apa jurisprudensi apa yang ini yang apa asuransi. Nah, itu. asuransi, terus katanya lu mata uang dari kertas juga riba, harusnya tetap dirham. Kan ada kan yang kayak gitu, dinar, dirham gitu. Dinar candy Itu riba banget tuh. Ya kayak gitu sih lebih. hujan udah kayak jangan ngomongin riba lagi. Iya. Kita ngomongin Rabu aja. Kenapa Rabu sebelum Kamis dan setelah Selasa? Thursday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, Monday. Sunday-nya nggak ada. Sunday-nya nggak ada. Semua hari itu minggu sebenarnya, libur. Kagak buat lu tuh semua hari Monday. Lo kalau ada kakak lo kan psikolog ya? Siapa namanya? Kasih buat Pertimbangan siapa? apa sih? Nama Kategori. kategori. Oh, itu singkatan. Ya nama teteh lo tuh siapa? Nia kategori. Nita, Oh, Yus iya. Nita, Nix Yus Nita kategori. Kategori apa itu maksudnya? kategori pemeran pengganti terbaik. Nominenya adalah Gue kira orang Medan itu. kategori itu kalau nggak salah itu singkatan. Berarti K. Enggak, pokoknya K. Aji gue lupa. Nah, udah lah ya nama kakak lo itu kategori. Pokoknya ada anak dari itulah Lo kan Meti tadi, dan Jupri. lo kan tadi curhat sama kakak lo ya? Nggak tadi, Salah udah satu- lama. Iya, udah lama. Salah satunya kakak lo Yusnita ini kan? Pasti ke dia. Masih ke dia. Itu Karena dia psikolog, saya psikopat. nah, itu dia sebar ini kan konseling gitu. Dia kan psikolog di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Ciputat itu. Ya, Enak dong lo, konseling terus gratisan. sebenarnya apa ya? Konseling itu kan cuma ngobrol, kayak gua ngobrol sama lu, nyari teman curhat. Itu kalau begitu. Ya iya, maksudnya ya gua ngobrol sama lu juga ya sama aja kayak gua ngobrol sama psikolog sebenarnya. Kan Kalau nggak sih goblok. si tolol. Karena apa ya? Sebenarnya kan kalau gua mikirnya lu tuh cuman butuh orang buat menyampaikan keresahan lu gitu. Kalau gitu misalkan lu resah tentang apa, Lo kalau ini kak, lo bisa nggak bedain kak ini curhat lo sebagai psikolog dan gue curhat ini sebagai lo kakak gitu. Dapat nggak? nggak pernah. Dapat nggak? Ya kita curhat aja. Ya curhat aja. Soalnya kalau lu sebagai psikolog ntar gua ngasih duit. Ada tarifnya. Kalau dia bawa profesi
masa gua habis ngobrol kak Terus kalau dia udah kalau 1 dia punya jam nih masalah ke siapa? ke suaminya. Suaminya psikolog juga. Suaminya Kontraktor kulit. malu mulu dong kalau ketemu gua gini. Suaminya suaminya itu apa ya namanya? Nah emang PNS. gak saling kenal kayaknya. Enggak. Apa? Dia tuh peneliti mushaf Oh di Kemenang, di Kemenang. di LPTK, Ya, peneliti pentah, mushaf. pentah. Pentasis ya. Jadi dulu sering keliling kota mushaf sama ngecekin kalau misalkan mau menerbitin Quran nih dia ngecekin udah benar apa belum. Oh boleh ntar gue suruh dia jadi editor Papa Institute. Ya. Dia salah. Ya kan Lu ada mau Arab, nerbitin Al-Quran. ada Arabnya juga. Tapi ya mereka jadi dua contoh orang tua yang baik di mata gua. Karena gua banyak ini dari cara mereka mendidik anak ya. Kenapa Tokopedia? Nah, kenapa jadi ke Tokopedia? Dari sekian banyak, stop dulu. Stop, dengerin aku dulu. Dari sekian banyak marketplace. Oke, fine, thank you. It's my dream, Kenapa my Tokopedia? adventure. Kenapa Tokopedia? Karena jodohnya di sana aja. Oh, dijawab lagi. Kalau itu parodi. Nah ya, parodi. Terserah lu. Orang gue cuma niat ngobrol. Gue kan lagi jualan. Iya. Jualan buku Jualan buku. Kan HP-nya di sini. lewat gua. Ya udah sih, nanti dulu jualannya. Kalau ada teman ngobrol dulu. Emang kita gak bisa ngobrol kalau gak pakai kamera? Ya siapa yang nyuruh pakai kamera? Tahu. Yang Ya, ngobrol-ngobrol. ya, Assalamualaikum.